Teman-teman mungkin tidak asing dengan hewan ini, belalang. Belalang adalah salah satu jenis serangga yang paling umum. Mereka bisa ditemukan di berbagai habitat di seluas dunia. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, disebut stridulasi, atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Belalang lebih menyukai kawasan alam terbuka yang lembab dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya, meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara. Beberapa lainnya berada di tebing, tanah, dan bebatuan lembab berlumut dan mengkonsumsi lumut. Banyak spesies belalang yang hidup di padang rumput sering menyerang ladang petani sekitar. Populasi belalang yang berlebih akan sangat merugikan petani jika menyerang tanaman di perkebunan. Belalang adalah sebutan untuk serangga yang tergabung dalam ordo Orthoptera dan subordo Caelifera. Laman AZ Animals menyebut bahwa ada sekitar 11.000 spesies yang sudah diketahui. Belalang memiliki persebaran hingga seluas dunia. Satu-satunya tempat di mana tidak terdapat belalang adalah Kutub Utara dan Kutub Selatan. Sebagian besar spesies belalang memiliki ukuran panjang sekitar 5 cm. Namun ada pula yang lebih besar. Spesies belalang terbesar adalah belalang sayap merah raksasa, Tropidachris cristata, yang bisa mencapai panjang 14 cm dan bentang sayap 24 cm. Sedangkan belalang kerdil, famili Tetragidae, adalah yang terkecil, dengan panjang hanya 6-16 mm. Belalang adalah jenis serangga yang sangat tua. Laman Togetco menyebut bahwa sejenis belalang primitif pertama kali muncul sekitar 300 juta tahun lalu, alias puluhan juta tahun sebelum kemunculan dinosaurus. Bahkan di antara semua jenis serangga pemakan tumbuhan, belalang adalah salah satu yang paling awal muncul. Perlu teman-teman ketahui, belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis adalah proses perubahan fisik yang dialami hewan. Metamorfosis dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk belalang adalah serangga yang termasuk mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hal ini karena belalang hanya melalui tahapan dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan, metamorfosis sempurna dialami oleh serangga kupu-kupu. Walaupun belalang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna, tapi, belalang memiliki anatomi tubuh yang cukup unik. Alat pendengaran belalang yang disebut organ timpani terletak pada perut, bukan kepalanya. Tepatnya, letaknya adalah di kedua sisi segmen pertama perutnya, di bawah kedua sayap. Bentuknya berupa sepasang membran yang akan bergetar jika dirangsang suara dari luar. Dengan organ sederhana tersebut, belalang bisa mendengar suara yang dikeluarkan oleh sesamanya. Umumnya suara tersebut dikeluarkan belalang jantan untuk menarik perhatian belalang betina. Setiap spesies belalang memproduksi suara dengan ritme yang khas, sehingga tidak akan tertukar antara dua spesies belalang yang berbeda. Apakah teman-teman pernah dengar suara belalang? Lalu, bagaimana belalang bisa menghasilkan suara? Ternyata caranya adalah dengan menggosokkan kaki belakang mereka dengan sayapnya. Belalang juga biasanya mengeluarkan suara saat terbang, yang dihasilkan karena sayap mereka saling bergesekan. Suaranya bisa sangat berisik jika mereka terbang bersama kelompoknya. Jangan lupa juga, belalang juga dikenal sebagai pelompat ulung. Dilansir laman One Kind Planet, belalang bisa melompat sejauh 20 kali ukuran tubuhnya sendiri. Itu setara dengan manusia yang melompat sejauh lapangan basket dalam sekali lompatan. Belalang pun sebenarnya bisa terbang, dan mereka bisa terbang sangat jauh. Beberapa spesies belalang bahkan sanggup melakukan migrasi hingga ratusan kilometer. Salah satu yang terkenal adalah spesies belalang migrasi, Melanoplus sanguinipes. Dilansir laman University of Wyoming, spesies belalang yang hidup di Amerika Utara ini bisa terbang sejauh 48 km dalam sehari. Rekor migrasi terjauh yang pernah tercatat adalah dari Dakota Selatan hingga ujung barat daya Saskatchewan,
alias sejauh 925 km. Belalang adalah hewan dengan nafsu makan yang besar. Dalam sehari, seekor belalang bisa menghabiskan makanan seberat kira-kira setengah bobot tubuhnya sendiri. Itu mungkin terdengar kecil, tapi National Geographic menyebut bahwa kerumunan belalang bisa terdiri dari sekitar 80 juta ekor. Bayangkan berapa banyak makanan yang bisa mereka habiskan. Maka sekelompok belalang bisa menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada pertanian, dan bahkan bisa menyebabkan manusia kelaparan. Sekelompok belalang gurun, Schistocerca gregaria, disebut bisa menutupi 1/5 luas daratan di bumi hingga mengancam kesejahteraan ekonomi dari 1/10 populasi manusia di bumi. Karena ancaman itu, serangan kelompok belalang harus dicegah. Sulit mengendalikan populasi mereka, terutama karena begitu luasnya wilayah yang bisa dijangkau oleh belalang. Namun salah satu usaha yang dilakukan para ilmuwan adalah mengidentifikasi wilayah yang diprediksi akan diserang, lalu menyemprotkan insektisida di area-area tersebut. Selain bisa menyebabkan kerusakan ekonomi, belalang juga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi banyak orang. Laman BBC menyebut bahwa sekitar 2 miliar orang di seluas dunia menjadikan serangga sebagai menu makan reguler mereka, dan belalang adalah salah satu jenis serangga yang banyak dikonsumsi. Belalang khususnya banyak dikonsumsi di Afrika, Asia, serta Amerika Latin. Meski mungkin tampak menjijikan, tapi makan belalang itu sangat bermanfaat. Laman Longevity Life menyebut bahwa daging belalang kaya protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, serat, magnesium, kalsium, serta zinc. Bahkan, kandungan protein pada belalang lebih tinggi daripada ikan dan susu, sedangkan kandungan energinya lebih banyak daripada gandum. Selain itu, belalang memiliki lebih sedikit risiko membawa bibit penyakit. Mengonsumsi belalang lebih bermanfaat bagi lingkungan karena mengurangi efek pemanasan global akibat peternakan. Ternyata belalang memiliki keunikan yang luar biasa ya, serta bisa sangat bermanfaat bagi manusia. Nah gimana nih teman-teman? Sudah pada tahu kan, serangga pelompat akan kaya manfaat yaitu belalang. Sekian dulu ulasan tentang belalang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.